Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Pak Tua misterius meninggalkan setiap orang dan memberikan pesan kepada kelompok Zovan dan yang lainnya bahwa mereka seharusnya pergi sebelum semuanya terlambat. Tapi sayangnya, selang beberapa saat setelahnya, kabut mulai menyelinap masuk tentunya. Itu adalah hal yang mengejutkan karena belum pernah terjadi selama 2 minggu terakhir ketika orang-orang dari sekte mistik surgawi bersembunyi di sana. Dan akhirnya Zovan pun mengetahui kenapa si pelaku sebelumnya tidak pernah bergerak ketika malam hari dan tidak pernah menyentuh mereka yang bersembunyi di balik perlindungan susunan. Ternyata itu semua karena si pelaku takut dengan Pak Tua yang tengah ditahan oleh anggota mistik surgawi. Dan karena saat ini Pak Tua tersebut telah pergi, maka ia pun mulai kembali menjalankan rencananya, yaitu menangkap setiap orang. Mendengar penjelasan Zovan tentu saja membuat anggota dari sekte mistik surgawi merasa putus asa karena siapa sangka Pak Tua yang mereka tahan, yang awalnya mereka kira adalah tersangka utama, ternyata ialah yang membuat kelompok mereka menjadi aman. Jika saja mereka mengetahui fakta tersebut lebih awal, pastinya mereka akan membuat nyaman Pak Tua tersebut. Mendengar keluhan dari sekte mistik surgawi, Zovan pun menenangkan mereka dan berkata bahwa yang terjadi biarlah terjadi. Yang sekarang kita harus berfokus untuk menghadapi pelaku sesungguhnya. Nah, tentunya bertahan di bawah kabut bukanlah hal yang mudah. Jadi Qui Gang meminta Zovan untuk memberikan mereka penangkar racun sehingga mereka bisa bergerak dengan normal. Tapi sayangnya Zovan menolak karena Zovan selalu menepati kata-katanya. Mereka akan dibebaskan setelah memasuki kompetisi naga ganda. Awalnya 3 iblis neraka tidak setuju dengan argumen Zovan. Jika demikian mereka akan kehilangan seluruh anggota. Tapi Zovan meyakinkan setelah mengetahui tujuan si pelaku bahwa mereka tidak akan membunuh, melainkan hanya bermain dan menangkap mangsa-mangsanya. Jadi lebih baik berfokus untuk menemukan dan mengalahkan musuh tersembunyi tersebut. Dan pada akhirnya 3 iblis neraka pun setuju. Mereka saat ini harus berfokus bagaimana cara untuk menemukan musuh dan pastinya berharap mereka yang tertangkap akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Qui Gang menghilang seakan-akan dilahat oleh kabut asap tersebut. Ya, yang terdengar hanyalah jeritannya. Tentunya Qui Lang sangat mengkhawatirkan anaknya, tapi ia juga tidak bisa berbuat banyak mengingat kondisinya yang juga sulit untuk bergerak. Adapun Zovan, ia pun berusaha untuk merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, tapi sayangnya Zovan masih belum bisa menemukan clue apapun. Dan tak terasa seluruh murid sekte Demonic Scheme yang mengikuti kompetisi naga ganda sudah menghilang alias diserap oleh kabut misterius. Kini yang tersisa hanyalah Zovan, 3 iblis neraka, Chu King Cheng, Suiroha, dan sedikit anggota dari sekte mistik surgawi. Tapi sayangnya Zovan masih belum menemukan apapun bahkan setelah seluruh anggotanya menghilang. Oh ya, di saat itu Zovan menggenggam erat tangan Chu King Cheng. Sepertinya ia tidak ingin Chu King Cheng hilang atau terserap di dalam kabut misterius tersebut. Dan karena masih belum mendapatkan clue, ia pun berkata kepada 3 iblis neraka untuk lebih banyak
menyerahkan korban ataupun tumbal agar Zovan bisa meneliti lebih dalam terkait dengan kabut misterius tersebut. Tentunya itu membuat 3 iblis neraka kesal. Seluruh anggotanya sudah dilahap, tapi Zovan masih meminta hal lebih. Mendengar perkataan Zovan, Chu Qingcheng hanya tersenyum karena menurutnya Zovan masih sama dengan Zovan yang dahulu, yaitu mengorbankan orang lain untuk bisa menemukan solusi atau memecahkan masalah. Saking kesalnya dengan Zovan, Yang Mulia Yang bahkan sampai mengeluarkan aura mematikan yang membuat orang-orang dari sekte mistik surgawi ketakutan. Hingga pada akhirnya Swiroha pun memutuskan untuk menjadi bahan percobaan selanjutnya. Ya, ia harus diserap oleh kabut misterius agar Zovan bisa meneliti kelemahan dan apa sebenarnya kabut misterius tersebut. Tapi sebelum itu ia pun berpamitan kepada Chu Qingcheng dan berkata bahwa ini adalah tugasnya sebagai pimpinan kelompok. Tapi sebelum Swiroha bergerak, Zovan pun berkata, "Tidak, jangan kau yang pergi, Yang Mulia Yang, kau saja yang masuk." Tentu saja itu membuat dirinya kesal, padahal sudah ada orang yang bersedia sukarela masuk, tapi kenapa malah dirinya yang dilemparkan? Zovan menjelaskan, sampai dengan saat ini mereka yang diserap hanya berada di ranah visi dewa ataupun Tianxuan, sedangkan Yang Mulia Yang berada di ranah Eternal. Zovan ingin mengetahui apakah akan ada perbedaan saat yang diserap adalah kultivator yang kuat. Mendengar penjelasan Zovan, anehnya iblis neraka lainnya setuju. Mereka pun meminta Yang Mulia Yang untuk menuruti perkataan Zovan. Tentunya itu membuatnya jengkel. Bagaimana bisa rekan seperjuangan seumur hidupnya mengkhianatinya dan mengikuti perkataan Zovan. Tapi Zovan pun mulai menenangkannya. Ia berkata, "Yang Mulia Yang, tenang saja, kau tidak akan mati. Kau harus mempercayaiku. Aku akan menemukan sumber masalahnya dan menyelamatkanmu." Pada akhirnya Yang Mulia pun menuruti perkataan Zovan. Lagi pula ia pernah selamat di kompetisi naga ganda, jadi tidak mungkin ia akan dikalahkan hanya oleh kabut asap yang belum jelas asal usulnya. Melihat hal tersebut, orang-orang dari sekte mistik surgawi mulai mengagumi cara pandang dan pola pikir dari mereka yang menempuh jalur iblis. Yang Mulia Yang pun berjalan mendekat ke arah kabut tersebut dan bersiap melakukan pukulan telapak tangan sebelum dirinya diserap. Tapi sebelum itu, Yang Mulia Yang merasakan sesuatu. Ia berkata, "Zovan, ini," dan setelahnya ia pun menghilang. Tapi untungnya dari proses tersebut Zovan merasakan sesuatu yang aneh dari kabut misterius yang menyerap setiap orang. Ya, setelah menganalisa, akhirnya Zovan pun sadar bahwa itu bukanlah kabut. Ia pun memberikan penjelasan kepada 2 iblis neraka yang tersisa, juga kepada anggota mistik surgawi, bahwa semua itu hanyalah ilusi. Kabutnya sendiri bahkan tidak ada. Dan kenapa mereka semua menghilang setelah terkena kabut? Itu semua karena pikiran mereka telah ditaklukkan oleh ilusi, dan sebenarnya kabut tersebut adalah susunan. Ya, jadi bisa dikatakan setiap orang tidak menghilang, melainkan masuk atau terperangkap ke dalam susunan tersebut. Itu bukanlah susunan yang mematikan. Bahkan Zovan yakin ahli tahap eternal tidak akan bisa ditaklukkan dengan mudah. Apalagi itu juga hanya susunan tingkat 7. Dan satu-satunya hal kenapa susunan tersebut menjadi lebih mematikan adalah karena orang yang menggunakannya menambahkan batu roh suci untuk menguatkan susunan tersebut. Mendengar penjelasan Zovan tentu saja membuat setiap orang terkejut. Batu roh suci adalah harta yang sangat berharga. Mereka yang memilikinya hanyalah sekte berperingkat
menengah ataupun atas. Tapi sekte peringkat menengah tidak akan menyia-nyiakan batu roh suci hanya untuk memperkuat susunan. Jadi pastinya pelakunya berasal dari sekte peringkat tinggi yang menempuh jalur iblis, di mana itu adalah sekte api neraka. Mendengar penjelasan Zovan, si pelaku sebenarnya pun tertawa. Ya, siapa sangka kultivator yang lemah bisa mengetahui triknya. Tapi itu saja. Karena walaupun Zovan mengetahui sumber masalahnya, itu bukan berarti Zovan bisa memecahkan masalah tersebut juga. Ya, setidaknya itulah yang ada dari sudut pandang si pelaku. Dan memang benar, tujuan si pelaku hanyalah untuk main-main. Ia menangkap setiap orang hanya untuk mengurungnya selama 49 hari. Atau dengan kata lain, mungkin mereka yang terperangkap tidak akan bisa mengikuti kompetisi naga ganda. Setelah selesai bermain, si pelaku akan kabur ataupun melarikan diri. Dan karena triknya telah terbongkar, ia pun merasa bersemangat untuk bisa menangkap Zovan. Apalagi kala itu ia tengah bergenggaman tangan dengan Chu Qingcheng, seolah-olah mereka berdua adalah pasangan, yang mana sebenarnya orang-orang dari sekte mistik surgawi tidak begitu mengharapkan atau senang dengan hubungan mereka. Ya, bagaimana bisa seorang dewi seperti Chu Qingcheng jatuh cinta kepada iblis seperti Zovan? Nah, saat si pelaku menggeretak semua orang, nampaknya sebagian orang dari anggota mistik surgawi ketakutan. Tapi tidak dengan Zovan. Begitu juga dengan Chu Qingcheng yang ada di sampingnya. Ya, Chu Qingcheng sangat mempercayai Zovan. Jadi apapun masalahnya, ia tidak akan takut. Dan sepertinya Zovan juga telah merencanakan sesuatu. Dan benar saja, saat kabut berusaha untuk melahap Zovan dan juga Chu Qingcheng, Zovan pun telah mempersiapkan kartu trufnya, yaitu api biru. Nyala api biru tidak akan ada yang pernah bisa mengganggunya, walaupun itu adalah ilusi yang sangat mematikan. Dan benar saja, itulah tujuan Zovan dari awal. Ia ingin pura-pura ditangkap agar bisa mengetahui di manakah ujung dari susunan tersebut untuk bisa menemukan mereka yang terperangkap. Ya, tentu saja si pelaku tidak tahu, walaupun susunannya kuat, tapi Zovan juga memiliki banyak pengetahuan tentang susunan lainnya. Dan tidak hanya itu, Zovan juga memiliki banyak batu roh suci. Dan setelahnya, Zovan pun mengaktifkan susunan di dalam susunan musuh. Dan untungnya itu berhasil. Susunan milik musuh yang menyerupai kabut pun hilang. Lebih tepatnya hancur. Ya, Zovan berhasil menghancurkan susunan tersebut, sehingga seluruh desa yang awalnya dipenuhi oleh kabut kini telah bersih. Satu-satunya yang berbeda adalah tidak ada seorang pun di sana. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk beberapa chapter ke depan di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.